Halo, ketemu lagi dengan Pak Desastro di channel YouTube Teman Trading. Seperti biasa, kami akan sajikan weekly analisis untuk periode minggu ini, yaitu tanggal 24 sampai 28 Maret menjelang akhir Ramadan. Oke, sebelumnya kita review sebentar apa yang kita proyeksikan minggu kemarin. Dan ini saya jelaskan jelas saja dan kemarin sudah kita bahas kalau gold posisinya ada di impul wave 3, jadi sebuah tren, yaitu wave 3 itu sendiri, di mana wave 3 adalah wave yang tidak boleh menjadi gelombang paling pendek dari gelombang wave 1 dan wave 5 itu sendiri. Jadi kemarin harga di sini, konsolidasi di sini, dan kita proyeksikan memang fase ini adalah fase wave 3. Di dalam sebuah impul atau tren ada wave minor 1, 2, 3, 4, 5 sebagai complete cycle minornya. Oke, dan alhamdulillah target kita kecapai di mana target yang kita eh, proyeksikan minggu kemarin itu maksimal cukup di 3050 dulu sampai melakukan fase korektif yaitu ABC, di mana harga kebetulan juga sudah korektif kawan-kawan, tapi nanti untuk ABC-nya apakah ini sudah akhir sebuah C atau awal dari sebuah korektif, nanti kita lihat sama-sama, kita forecastkan. Dan ini waktu kita proyeksikan, dan ini adalah pencapaian di web 3 di mana harga open dan close levelnya persis skala 4. Nanti kita lihat sama-sama di level 3050. Dan selanjutnya untuk korektifnya, walaupun korektif ini juga saya belum bisa mengatakan ini akhir sebuah korektif atau belum, nanti kita bahas sama-sama. Dan ini korektifnya kebetulan memang ada tahanan di sini kawan-kawan, jadi ini ada sebuah resisten dan ini menjadi support. Jadi bahasa teknikalnya adalah support, resisten bukan support, di mana untuk korektif ABC, jadi ada dua opsi kawan-kawan. Kalau memang ini sudah C, market itu akan melanjutkan perjalanan ke fase W5-nya. Tapi bila mana C nanti belum terbentuk secara sempurna, kita akan memproyeksikan kalau masih ada ini mungkin masih skala apa itu tren dari sebuah korektif, jadi nanti potensinya cuma juga bisa ini A, B, dan C baru lanjut turun. Oke, itu kira-kira sekilas apa yang kita forecastkan minggu kemarin, dan alhamdulillah kita diberi ketepatan level yaitu 3050 sebagai targetnya, dan level penurunannya juga walaupun belum sampai di level 2990,45, tapi mau nggak mau kita akui kalau di sini adalah sebuah level konsolidasi di mana level ranging tersebut merupakan support resisten signifikan, apalagi dari HTM. Oke, eh, selanjutnya apa yang akan kita lihat sebelum kita menentukan sebuah proyeksi market untuk seminggu ke depan. Dan ini tadi yang Pak dijelaskan, di sini memang level korektifnya sudah tepat di level-level yang sudah kita prediksikan sebelumnya. Oke, mungkin sebelumnya seperti biasa, ini maaf kawan-kawan, ini internetnya Pak D agak agak luar biasa membuat saya juga pusing.
Kalau siang itu lancar, tapi kalau malam itu agak luar biasa lemot. Padahal kita kerjanya itu malam. Oke, mungkin sebelumnya kita ke kalender ekonomi dulu dari segi fundamentalnya, dari segi berita-berita apa yang minggu depan akan tersaji. Em, jadi nanti minggu depan itu sebenarnya ada juga peristiwa yang high volatile kawan-kawan, yaitu di antaranya kita langsung ambil poin-poinnya saja yang kita predikatkan bisa menjadi di sini mungkin Rabu kawan-kawan ya. Rabu itu mulai akan ada berita, jadi ini durable good order pembelian barang tahan lama diproyeksi mengalami penurunan dan ini mungkin nggak begitu tapi saya lebih fokus ke member pet speak ini bahkan ada dua member pet speak dan itu lebih akan menjadi market mover daripada data durable. Kenapa seperti itu? Ya memang kemarin yang Powell katakan dalam FOMC, di mana lebih memperhatikan data-data yang berhubungan dengan job, pekerjaan, GDP, dan inflasi itu sendiri. Nanti pada Kamis kawan-kawan ada GDP growth rate dan di sini diproyeksikan mengalami sebuah penurunan. Ini nanti yang akan menjadi market mover dan data klaim pengangguran inisial jobless claim ini data rutin setiap Kamis nggak begitu volatile untuk jangka panjangnya tapi bisa menjadi gerakan yang sangat signifikan pada jangka pendeknya. Dan yang terakhir ini yang kita nanti-nanti bersama yaitu Core PCE Price Index pada tutupan market Jumat. Saya yakin ini akan membuat market volatile daripada berita-berita lainnya. Oke, itu sekilas dari data kalender ekonomi. Yang kedua, seperti biasa kita ke data sentimen. Apa yang dicatat dari lembaga ini, kawan-kawan ya. ICOT mencatat apa, nanti kita lihat sama-sama dan sudah rilis kemarin, tertanggal 18 Maret untuk periode minggu depan. Oke, biar prepare dulu loadingnya, kita tunggu. Eh, ini Di sini eh, secara tidak langsung kawan-kawan kita tahu kalau memang sentimen minggu ini tuh masih bullish. Jadi gold itu sentimen masih bullish dan untuk perubahan sentimennya juga masih bullish. Tapi ingat market tidak berjalan tegak lurus kawan-kawan. Coba kita lihat kemarin ya saat kita lepas FOMC yang misleading datanya sebenarnya FOMC maaf kok FOMC. Data terakhir itu minggu kemarin dari apa yang kita tangkap kemarin itu memang ada perubahan data yang dari summary-nya dari sumbernya PET sendiri dengan apa yang disajikan oleh kalender ekonomi baik itu investing baik itu forex apa itu forex factory dan lain-lain yaitu dan ini mungkin tidak semua orang tahu kawan-kawan tidak semua orang tahu saat tidak semua orang memperhatikan maaf kalau saya salah kata jadi waktu FOMC kemarin waktu interest rate dan untuk proyek proyeksi untuk 1 tahun ke depan itu 1 tahun ini tahun 2025 di sini ini ya saya tandai ini kalau menurut data itu memang terjadi penurunan signifikan dari data sebelumnya 3,9% dan data aktualnya 3,4% dan di sini nyata betul-betul terjadi penurunan sangat luar biasa dan di situ sempat membuat dolar itu drop tapi ternyata dari summary proyeksinya itu tidak ada revisi juga dan data dikatakan di situ naik maka yang membuat dolar itu sangat bullish jadi saat rilis datanya drop tapi pasca data rilis sampai besoknya dolar itu bullish dan membuat gold ini sangat tertekan ya sangat tertekan
sampai level 3.000. Jadi market itu pelaku pasar itu mengalami sebuah kebimbangan, data misleading itu sudah biasa dalam dunia ini kawan-kawan. Tapi lagi-lagi saya katakan belum banyak orang yang memperhatikan. Oke, jadi itu bahkan dari segi data sentimennya, ini kita membahas penurunannya gold minggu kemarin ya sampai Jumat itu. Coba kita lihat data apa yang dicatat CUT minggu kemarinnya, minggu sebelumnya ini. Oke, sambil kita tunggu yang periode laporan tanggal 11. Apakah tercatat? Oke, dan di sini jelas kawan-kawan ya. Jadi minggu kemarin tuh memang sentimennya juga masih bullish, tapi ada perubahan sentimen dari yang long itu minus 6.960, sedangkan yang short itu hanya 210. Di sini makanya banyak seller masuk dan buyer itu malah keluar, dan di situ ditunjukkan cat paskanya pasca NFP itu atau 1 minggu periode kemarin itu memang potensi koreksi itu ada. Di sini jelas data itu mengakomodir dan maksud saya data itu diakomodir market. Oke, itu dari segi fundamentalnya sudah, dari segi beritanya, dan yang kedua dari sentimennya sudah, dan sekarang yang terakhir dari teknikal ya. Apa yang kita lakukan? Ya sebentar kita kutip saja. Kalau ini sebenarnya belum terjadi kemarin dan dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam 1 minggu itu sudah terciptanya dari ring baru. Ini sudah tercipta dari ring baru dan ini sudah Pak ditandai untuk mempersingkat waktu, dan yang kedua di sini price cap ini juga bisa dikategorikan sebagai daily ring, nanti saya jelaskan dari segi pembacaan candle. Oke ya, berarti di situ memang sudah tercipta dari ring baru, dan ini merupakan ring-ring yang akan kita pantau 1 minggu ke depan. Oke, ini proyeksinya saya hapus, nanti kita proyeksikan dengan yang baru. Yuk, pertama coba kita review ke basic saja. Ini mungkin ya, mungkin yang sudah terlupakan. Oke, eh, kita mulai dari ini ya, dari hari Selasa. Ini hari Selasa pada candle bull ini saya jelaskan di sini. Makanya saya tuh lebih fokus sama HTF kawan-kawan. Jadi daily itu memang patokan ya, mengakomodir informasi data dalam waktu 1 minggu. Oke, di sini Selasa itu open di 3.084, dan untuk Rabunya juga masih bullish dan tertahan di level sentimen 3.050 yang kita bicarakan menjadi dari target minggu kemarinnya itu. Setelah itu terjadinya sebuah candle apa itu reversal, potensi reversal, dan close-nya close-nya ini masih di atas opennya bullish ini, open pada hari Rabu. Maka ini belum tervalidasi dari sekali kacamata per candle. Dan pada hari Jumatnya opennya itu opennya sama dengan close candle kemarin, dan close-nya itu persis di harga low candle Rabu. Ini kawan-kawannya. Jadi lah ini apakah sebuah rejeksi? Jadi patokannya kalau menurut saya ini patokannya. Jadi ini memang sudah layak turun dalam konteks candlenya sudah layak turun, dan di sini selama masih di bawah itu gold itu masih turun, dan di sini bahkan
close-nya itu masih di bawah open hari Rabu. Jadi potensi koreksi itu ada, makanya harga terpental sampai level 3.000. Dan pertanyaannya, apakah koreksi ini sudah merupakan ABC-nya dari wave 3 kemarin Pak D untuk menuju wave 5 nanti untuk itu ke LOTM. Oke, seperti biasa apa yang menentukan arah-arah untuk mencari opportunity baik buy atau sell. Oke, kita proyeksikan seperti yang sering saya katakan, saya hanya berpatokan pada daily range tersebut, level-level daily range tersebut, di mana harga itu akan ke target jauhnya bila mana daily daily khususnya berhasil close dan open di atas level daily range atas itu yaitu 3.047,75 dan sebaliknya gold bisa turun lagi untuk mempertegas korektifnya kalau memang korektifnya itu masih lanjut ke level dari ring bawah yaitu sekitar 3.000,84. Oke, kita ambil round number-nya saja 3.000. Dan demikian juga di saat harga masuk base dari ring itu sebenarnya kita itu wait and see, untuk swinger itu wait and see. Tapi kalau untuk intraday itu kita bisa cari base-base secara press actionnya di sini untuk ambil bagian. Lanjut, dan ini nanti bila mana korektif kemarin itu memang belum selesai dan baru akan mulai dan market berkendak koreksi dalam, maksimal korektif goal itu di level dari ring bawahnya yaitu dari ring yang tercipta 2 minggu kemarin di level 2.953. Oke, jadi nanti untuk proyeksi apa itu intraday-nya dalam 1 minggu saya hanya berpatokan pada proyeksi daily yang kita buat ini. Oke, lanjut dan ini supply and demand-nya sudah saya tandai. Ini kita post. Oke, dan dari ring tadi sudah nempel di sini kawan-kawan, langsung saja. Dan ini juga tidak begitu banyak label yang kita rubah. Memang marking saya itu tahan lama kawan-kawan dalam waktu periodenya lama sekali, makanya saya jarang sekali melakukan perubahan bila mana memang tidak ada apa tuh berita besar yang dapat menganulir sebuah trend. Oke, mohon izin tak rokok dulu. Oke, di sini kita kembali ke web minornya, web minor dari Impul 3 ini yang saya singgung di depan tadi. Ini satu, ini dua, ini tiga, dan ini empat sampai ke komplit cycle web 5 itu sendiri di mana sudah menjadikan market itu ke web 3 skala mayor. Sekarang pertanyaannya, kalau 4 itu jelas korektif dan apakah ini sudah ABC, Pak? Kan itu. Jadi eh, semua itu kita asumsikan tidak dengan kepastian, kawan. Semua itu memang game probabilitas baik up dan down itu layaknya kita untuk antisipasi. Maka tugas kita itu memproyeksikan dulu market tuh mau kemana. Kalau melanjutkan sebuah perjalanan trennya dan potensi koreksinya atau pullbacknya itu di level mana, itu tugas seorang pelaku pasar. Oke, dan ini garis kuning ini mungkin nggak usah dihapus ya, biar nempel di sini saja. Yang penting kita tahu alasan dan dari mana arah yang kita tentukan nanti itu dihasilkan. Oke, sekilas ini sebiak saya ya. Kalau sebiak saya itu inginnya ini ABC itu
belum kelar. Dan ini baru A. Ingat, A itu sendiri sebuah tren, dan B itu korektif, dan C itu tren. Maka saya itu menginginkan seperti ini. Ini sepihak saya dan ini sangat subjektif kawan-kawan. Dan saya menginginkan ini bahkan C. C itu bisa di sini dikarenakan ini ruang setway dan demikian juga di sini masuk daily ring juga kawan-kawan. Dan maksimal itu di bawah sini. Ini maksimal dikarenakan apa? Ini satu secara teori wave 4 itu tidak boleh melebihi dari apa itu high wave satu itu sendiri, sedangkan di kirinya itu ada resisten yang merupakan tahanan. Oke ya, di situ sini jadi jangan gagal paham. Jadi C itu bisa di sini, bisa di sini dan bisa di sini. Maka kita nanti akan mencari peluang-peluang di tiga level itu. Oke itu. Dan mungkin ini kalau memang C ini berhasil, maaf bila C ini memang sudah berakhir, jadi mungkin di low TF ya. Di sini mungkin sudah A dan ini B dan ini sudah C dan market itu akan ke 5. Ingat, 5 itu juga ada 5 wave. Wave 5 merupakan sebuah impul itu juga ada 5 wave. Situ dan nanti kita saya akan mencari peluang-peluang berpatokan pada proyeksi daily yang kita buat. Oke, di sini mungkin ini tak simpan saja dulu. Oke, ayo kita mulai pelan-pelan dan nanti kita asumsikan ya. Ini saya tuh berandai-andai kawan ya. Kita tuh berandai-andai karena saya mempunyai target complete cycle itu di 3089,51 atau round number-nya 3090. Bahkan di luar sana ada yang ngelok level 3000. Saya tuh berandai-andai di sini ya. Eh, Biasanya di dalam sebuah teori panjang wave 5 itu minimal itu dari panjangnya wave satu. Jadi wave satu ini sudah saya ukur dan untuk panjang impul wave 5 itu minimal sama dengan wave satu. Itu secara teori. Jadi kita asumsikan kalau memang di situ bila nanti C itu di sini apakah apa itu sesuai dengan target kita. Ayo kita copy sama-sama. Kita lanjutkan kalau memang C itu di sana. Jadi ini kebalik. Targetnya tak kunci dulu. Nah, sini. Oke. Jadi potensi di sini tuh memang bisa C itu di sini sesuai dengan copy dari panjang impul web satunya. Di situ kawan-kawan ya. Tapi itu minimal. Jadi misalkan C nanti turunnya itu dalam. Ini memang harapan saya. Saya tuh yang inginnya tuh C di sini. Kenapa ingin di situ Pak? Jelas targetnya lebih panjang. Dari segi rewardnya itu lebih luar biasa. Oke, di situ kawan-kawan ya. Jadi ini secara logika saja lah. Secara logika dan basic yang Pak dipelajari seperti ini. Jadi nanti untuk target minimal pendeknya memang C itu di level dari ring bawah itu, dari ring tengah ini tapi yang bawah dengan target yang sudah kita proyeksikan jauh-jauh hari. Bahkan ini 3 minggu yang lalu loh kawan-kawan ya. Tapi bila mana nanti C itu kok masih turun sesuai proyeksi daily ini, kita akan mendapatkan reward yang panjang dan ingat level dari ring bawah yaitu 2928,40 itu merupakan level invalidasi. Jadi goal itu kalau memang sudah di bahkan close di bawah level fundamental 2018-63 ini sudah tidak ada harapan goal itu naik, sudah ada pelemahan dan mungkin kalau secara fundamental sudah ada berita akan sudah tidak ada berita yang signifikan Fed akan menurunkan suku bunga. Jadi berita kalau sudah tidak ada bahasa Fed itu red card, gold mengalami pelemahan. Itu mohon dicatat.
Oke, kawan-kawan ya, sini yang kita proyeksikan dan ini kita hapus saja. Bahasanya itu ini kok ilmunya niteni yang itu enggak. Selain itu, ayo enggak seperti itu. Ini ya untuk intermezzo saja. Dan ingat horizontal biru yang saya tanda itu adalah merupakan label-label sentimen dari data OI minggu kemarin. Oke, tadi seperti yang saya kutip di depan, saya lebih ke menginginkan koreksi itu yang ideal. Jadi level koreksi yang paling ideal itu saya akan pantau di sini. Sini sebagai level korektif ideal ini sepihak saya dan yang kedua itu di level sini seperti proyeksi ini. Oke. Dan ini ketepatan dengan copy pull panjang web satu tadi. Oke. Situ tuh, apa yang akan kita lakukan Pak di saat harga di sini? Sebenarnya harga di sini tuh posisi tadi sudah punya entry kan, ya kan? Kemarin sudah saya jelaskan kalau memang harga itu berhasil drop di 2000 level 3030 potensi akan ke 3005 dan ini betul ke 3005 kebetulan ini resisten daily tadi dan terjadinya sebuah rejeksi sampai hari ini masih running dan teman-teman kita masih banyak yang mempunyai B dan potensi mungkin target terdekatnya 2024 sampai 2025. Oke, itu ini mungkin saya akan mengamati. Oke, kita mencari level-level di atas harga dulu. Untuk bed di atas gimana Pak D? Bed di atas jelas saya menunggu ini. Saya berpatokan pada daily range itu 3047,75 atau level sentimennya 3050. Jadi saya pastikan harga itu membuat air high di sini. Break previous high sebelumnya. Saya akan tunggu di level daily range itu dan di sini jelas ada supply and demand, ada supply di situ yang merupakan last supply dari sebuah swing yang diciptakan minggu kemarin dan di sini saya akan targetkan dulu pertama di 3070 dan bila mana market itu masih diberikan momentum naik, saya akan target jauhnya yaitu merupakan proyeksi kita dari 3 minggu kemarin. Oke, situ ya. Dan ingat di sini ada level sentimen 3040 kawan-kawan ya. Ini level bawahnya. Jadi nanti potensi di sini juga saya pantau. Bila harga nanti sudah membuat air rek atau broken previous high itu untuk level terendahnya B itu di supply and demand ini di mana level 3040 sebagai level konfirmasinya. Jadi saya pastikan harga kalau sudah di sini saya tunggu konsisten di atas 3040 dan saya back jelas dengan target yang sama. Di sini kalau masih apa itu bermomentum ikut panah kirinya seperti yang sering saya lakukan pada video-video sebelumnya. Oke, di situ ya. Jadi ini level-level B atasnya dan sekarang untuk level sell-nya. Karena di sini jelas secara daily proyeksi sampai ke daily range bawah. Jadi ya mungkin ya, mungkin kenapa seperti itu alasannya gini kawan-kawan. Alasannya gini, coba kita runtut ini sebagai media belajar saja. Ini di sini memang sudah ada daily range kemarin di saat harga itu broken daily range ke daily range berikutnya yang kemarin belum belum tercipta. Dan setelah tercipta, begitu dia broken, dia ke daily range atasnya. Makanya di sini saya hanya akan kunci level daily range bawah itu. Sudah masuk di situ, saya tidak entry ya kawan-kawan. Saya tidak entry, saya wait and see, menunggu apakah harga itu turun di bawah level 3034 dan atau break up
di 3047,75. Oke, di sini dan ini ada label median kawan-kawan, ada label median korektif secara swing di mana tadi yang sudah kita sampaikan di depan bila nanti ABC-nya itu belum kelar, jadi ini saya mengasumsikan semoga menjadi A, ini menjadi B dan akan C baik di sini ataupun di tiga label bawah ini. Oke, itu kira-kira. Dan untuk awal minggu mungkin saya akan memantau ini. Saya akan memantau ini, tapi ingat yang sering saya sampaikan, saya tetap mengunci level median koreksi itu. Jadi harga itu saya pastikan konsisten di bawah itu dulu, baru saya sell. Mungkin yang mempunyai karakter limit, kalau harga nanti H2 minimal masih close di atas 3028, kalau saya tuh memilih keluar, walaupun nanti masuk lagi nggak apa-apa. Kalau kan untung-untungan kalau kita pakai PO limit, oke? Sini ingat ini mungkin panah saya itu tidak seperti panah yang lain, jadi saya itu akan ambil posisi sell dengan catatan harga itu konsisten di bawah level apa median korektif itu, tapi cukup TP di level daily range 3000 itu. Ya, 3084 tepatnya. Sini kenapa hanya di situ Pak D? Padahal proyeksinya bisa jauh. Ingat kawan-kawan, ini merupakan support resisten HTF, ini daily, harga itu bisa terrejeksi ke atas lagi dikarenakan memang itu level-level yang potensi memantulkan harga. Lebih baik kita keluar di situ. Walaupun nanti ambil bagian lagi nggak apa-apa. Cara ambil bagiannya gimana Pak D? Coba ingat, di bawah juga ada level dari rank itu, ini ya 2984,69. Saya itu malah akan re-entry lagi di sini. Saya akan re-entry sell lagi di sini bila masih harga itu ngebreak level tersebut. Ini ya. Bahkan saya masih akan saya atau re-entry sell bila masih di broken level 2970. Ya, ini. Makanya ini merupakan level-level parsial, kawan-kawan. Kalau kita memang ini latihan ya, latihan untuk dari psikologi, ya mungkin latihan dari apa itu disiplin plan. Jadi eh, analoginya gini, dapat sel di sini, parsial di sini dengan SL plus dan gitu kan. Bila ingin ikut panahnya Pak D. Dan di sini bila mana masih itu kita geser SL plus kalau masih bisa dipecah parsial lagi sampai level bawahnya. Itu. Tapi kalau memang single entry dan lotnya kebetulan tidak bisa dipecah dan atau ingin cepat mengantongi profit, dapat sell di sini. Satu, ingat harus terkonfirmasi harga itu konsisten di bawah level median korektif 3028, cukup kita target di 3000,84 saja. Oke ya, semoga bisa dipahami karena sudah agak ngantuk-ngantuk gimana ya gitu. Oke lanjut. Eh, Semua diamond di bawah, terutama diamond yang kita kasih panah hijau itu menjadi panah yang mungkin menurut saya lebih berprobabilitas daripada level lainnya. Jadi di sini saya akan ambil B di sini ya kawan-kawan ya. Jelas B konfirmasi, apalagi sebenarnya itu enaknya gini. Kita B di sini, kita akan hold di saat harga itu broken ini ya. Broken level 3000, 3000 saja nggak apa-apa dengan target cukup di base supply ini. Maksimal daily range dong kan gitu. Oke, itu kita geser kiri supaya tidak terjadi panah yang saling berdekatan. Ini dan ingat di sini untuk buy di sini
Dengan asumsi A, B, C sampai di tengah ini sangat beresiko, makanya risknya itu kita anggap kecil saja. Kenakan apa? Dikarenakan kiri tidak ada tahanan. Oke ya, kiri tidak ada tahanan. Jadi sama, tetap B di sini dengan high risk tentunya. Kita pastikan level parsialnya cukup di level base dari ring atasnya itu. Bila masih diberi momentum sama dengan panah kirinya. Jadi jangan sampai dihul di horizontal merah atasnya itu kawan-kawan. Jadi memang harga itu kalau rejeksi ya rejeksi di sini. Ingat tadi di atas kalau memang diberi korektif dalam secara ABC-nya bisa masih ada potensi harga dibanting ke bawah lagi. Oke. Jadi hanya dua dua level ini yang menjadi level yang berprobabilitas menurut versi saya terutama kita compare dengan data sentimen dan data fundamental tadi di depan. Oke, lanjut untuk ini ya. Ini sebenarnya yang sangat saya harapkan tetap sama. Oke, di sana. Jadi kalau sudah TP di sini, gimana Pak Dik? Keluar. Kalau saya tetap keluar. Dikarenakan apa? Last supply di atas ini biasanya sebagai apa? Sebagai media backout kawan-kawan. Jadi nanti kita itu malah dibanting kalau psikologi nggak kuat, kita malah berprasangka buruk dengan entry kita. Jadi, biasanya posisinya takut kalau profitnya itu hilang lagi daripada itu nanti apa itu merusak mental lebih baik keluar di situ keluar di base supply ini baru masuk lagi sesuai panah atas. Oke itu kira-kira dan yang terakhir ini juga karena ini merupakan level invalidasi dan di sini itu memang sejajar ya sejajar linear dengan barrier eh, high wave satu kita ambil B di sini tapi TP-nya nggak muluk-muluk kawan-kawan karena ini juga di dalam sebuah daily ring jadi daily ring berikutnya itu kita pantau pasar harganya gimana beritanya gimana dan maksimal cukup di sini karena menurut pengalaman saya harga itu kalau terkoreksi terlalu dalam itu sudah momentumnya berkurang dan di situ dan yang terakhir di sini tadi saya sampaikan kalau memang daily range itu sebenarnya cukup di sini maka buy yang high risk itu ada dua level. Jadi buy high risk itu di level 2970 dan yang terakhir buy yang high risk itu ada di level 2928,40 merupakan level invalidasi dari sebuah korektif. Jadi nanti kalau seperti itu nanti webnya nggak bekerja Pak. Web itu tetap bekerja. Nanti saya akan refresh web itu dari time frame daily. Dan kemarin masih dari time frame 4. Oke, di sini bila harga itu berhasil cross kalau secara daily di bawah level fundamental 2918 kita sudah bisa confident untuk sell kawan-kawan dengan target bahkan di previous low ini di mana itu merupakan harga yang sudah diteken kemarin jangan terlalu jauh. Oke, ini ya. Jadi kita pantau itu ini untuk modal kita minggu eh, di market 1 minggu ke depan yaitu periode tanggal 24 sampai 28 Maret. Oke, semoga bermanfaat dan pesan saya selalu batasi resiko transaksi Anda dengan sebuah stop loss dan jangan FOMO juga patuhi plan yang sudah Anda buat. Jadi saya hanya akan melakukan base di base-base atau level-level yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.